sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we'd been there 10,000 years, bright shining as the sun, we'd no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again.
masa depanku. Sebagai bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Teddy Christian Sigarlaki Masinambau, STH. Jemaat Tuhan, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Saudaraku, sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mematikan sukacita kita. Karena kemenangan telah kita miliki dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyi Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya. Saudaraku, mari hening, beningkan hati dan pikiran. Kita memasuki rumpun menghadap Tuhan. Yesus telah bangkit dan hidup. Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Marilah berdiri dan menghadap Tuhan dan menyanyikan Kristus bangkit, soraklah. Haleluya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada Paskah hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 54b hingga 57 yang menyatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita menaikkan doa di hari Paskah. Ya Bapa, di hari kemarin dan kemarin lagi, kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih memandang pada yang tersalib, Anak-Mu, Yesus, Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, hianat, dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami, korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati, mereka ditolak dan tersingkir dari halayak. Tiada teman dan handai taulan. Semua lari, menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, menjemput fajar hari baru dalam madah kemenangan. Karena kubur dan maut telah dikalahkan, Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak berperi. Yesus Tuhan kami telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik,
suami, istri, opa, oma, cucu, kami semua. Karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi, Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 303A. Pujilah Halik Semesta. Berita kebangkitan Yesus dari Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mendengarkan
saudaraku yang ada di rumah, kita akan menerima firman Tuhan, berita Paskah. Untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tuntun kami dengan Roh Kudus ketika kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman, agar kami dapat mengerti, menghayati, memaknai dan melakukan berita Paskah itu, kebangkitan-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah dalam Roh Kudus, kami telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga yang ke-8, yang menyatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudaraku, selamat hari Paskah. Pada minggu pagi hari ini kita sungguh bersyukur karena di tengah situasi yang cukup berat yang melanda dunia dan bangsa kita diberikan kesempatan untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, apa bayangan kita kalau Yesus Kristus tidak bangkit? Nah, ini sangat penting. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, Paulus dalam suratnya di 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dan 19 berkata begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada kebangkitan Kristus, sia-sialah iman Kristen. Tidak ada gunanya kita percaya kepada Kristus kalau Yesus tidak dibangkitkan. Bahkan kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Karena itu, bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus, Yesus yang bangkit itu mutlak. Dasar dari keyakinan, hanya dengan kebangkitan dia dapat mempersembahkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena itu pada pagi hari ini kita mencoba, saudara-saudaraku yang ada di rumah, merenungkan makna kebangkitan Kristus dalam situasi seperti yang sedang kita alami. Bacaan kita dapat kita mengerti dengan memfokuskan pada 3 hal dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Yang pertama, kubur yang kosong. Yang kedua, penampakan malaikat. Dan yang ketiga, perintah untuk memberitakan bahwa Yesus bangkit. Coba kita cek satu persatu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Di dalam Markus 16 ayatnya yang pertama dan kedua diungkapkan kerinduan dari Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, ya, yang pergi ke kubur Yesus untuk merempah-rempah Yesus, tubuh yang mati. Memang ada tradisi pada waktu itu. Namun yang menjadi masalah adalah mereka berpikir, ya siapa yang mau menggulingkan batu? Ya, di pikiran mereka tidak ada bayangan Yesus bangkit. Dan itu mereka melakukan seperti yang biasa dilakukan, mau merempah-rempahi tubuh Yesus. Tapi ketika di sana, sampai di sana ayat 2 dan 3. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ya, jadi pada waktu mereka mau pergi, sebenarnya ada di pikiran mereka, siapa yang mau bantu menggulingkan batu itu? Tapi dalam realitanya
batu itu sudah terguling. Nah, coba perhatikan ayatnya yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Batu yang sangat besar sudah terguling. Siapa yang menggulingkan? Ini pertanyaan luar biasa, ya. Ketiga perempuan ini luar biasa, dan ini uniknya kisah ini. Bapak Ibu, selama hidup Yesus, kita perhatikan murid-muridnya pria semua, ya, yang mengikuti seluruh perjalanan pelayanan Yesus, rata-rata pria semua. Tapi yang diberikan kesempatan pertama menyaksikan peristiwa kebangkitan, warta kebangkitan, justru 3 perempuan. Ya, ini menarik sekali. Bahkan kepada 3 perempuan itu diberikan perintah, kamu kasih tahu bahwa Yesus tidak lagi di sini, dia sudah bangkit. Perempuanlah yang dipakai oleh Tuhan pertama kali untuk menyaksikan berita kebangkitan yang mengguncangkan, dan juga diperintahkan untuk memberitakan berita kebangkitan tersebut. Nah, pada saat mereka sampai di situ, tubuh Yesus tidak ada, kubur kosong, ya, tidak ada. Kemana? Apa dicuri orang? Seperti asumsi yang dirancang. Oh, dia dicuri, atau dia bangkit. Nah, ini 2 hal yang menjadi pergumulan. Tapi Bapak Ibu, ketika mereka masuk, ayat 5, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Lihat, mereka mengalami peristiwa yang sulit mereka pahami. Penampakan dari malaikat utusan Tuhan. Coba, kerinduan merempah-rempah Yesus, Yesusnya tidak ada, batu sudah terguling, tidak ketemu Tuhan Yesus, malah ketemu seorang yang dikatakan malaikat Tuhan. Di sini seorang muda yang berkata demikian, ayatnya yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ya, orang muda itu yang kita dapat katakan malaikat Tuhan dengan tegas bilang jangan takut. Karena mereka takut. Mereka takut lihat kenyataan ini. Ya, ada pemuda yang bisa bercahaya yang mengatakan, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Nah, ini dia, ia telah bangkit, jelas, bukan dicuri orang. Kubur itu kosong, tidak ada Yesus, karena ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Untuk membuktikannya, lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lihat, saudara-saudaraku,
ayat 6 ini penting bagi perempuan-perempuan ini. Mau meneguhkan mereka yang lagi bimbang, takut, dan sekaligus mengingatkan mereka, ya, Yesus pernah bilang dia akan bangkit. Ditegaskan oleh malaikat Tuhan ini. Ya nggak ada di sini, ya bangkit. Ini penting. Di tengah kegalauan mereka terhadap di mana Yesus, diberikan suatu berita yang benar-benar meneguhkan, menguatkan, dan menggugah mereka. Tapi tidak sampai di situ, karena ada perintah dalam ayatnya yang ke-7. Ketika malaikat Tuhan atau orang muda itu bilang, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Wah, jelas. Sekarang hei perempuan-perempuan, pergi ke murid-murid dan khususnya ke Petrus. Kenapa Petrus? Ya karena Petrus lagi galau, karena dia yang menyangkal Yesus. Ya, diberitakan, kasih tahu Petrus, dia mendahului kamu ke Galilea. Ya, mendahului berarti kan sudah bangkit, benar-benar hidup, sudah duluan pergi ke Galilea, dan kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, apa reaksi mereka, Bapak Ibu? Ayat 8 kita baca sama-sama. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ya, dengan gentar dahsyat mereka meninggalkan. Tapi menarik nih keterangan bagian terakhir. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi berita kebangkitan, Yesus benar hidup, itu tidak omong kosong, benar-benar terjadi, dan itu terus diwartakan juga sampai ke kita pada saat ini, saat Bapak Ibu dan saya merayakan Paskah. Pertanyaannya, Pak Pendeta, apa makna Paskah? Apa relevansi Paskah di tengah wabah corona? Di tengah-tengah situasi yang kelihatannya tidak menjanjikan, tidak ada harapan, banyak orang yang menjadi korban karena wabah ini, banyak usaha-usaha yang tutup, banyak yang mati, segala bisnis mereka, banyak yang tidak bisa berbuat apa-apa. Peristiwa ini membuat kita tidak bisa ke sana kemari untuk melaksanakan rencana-rencana kita. Apa relevansinya? Apa maknanya Paskah ini? Nah, saudara-saudara, dua hal maknanya. Yang pertama, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus hendak mengajar kita, marilah kita hidup bukan dengan spiritualitas kubur yang kosong, tapi spiritualitas Tuhan Yesus menang dan bangkit. Apa yang dimaksud spiritualitas kubur kosong? Artinya orang percaya dalam menjalani hidup ini, yang menguasai dia bukan pengharapan, tapi putus asa. Ya, tidak berdaya, gampang menyerah. Sudahlah, sama seperti perempuan yang datang ke kubur, kosong mana Yesus. Mereka tidak pikir bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika dikasih tahu malaikat baru mereka sadar.
Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Yesus seharusnya membuat kita membenahi diri. Mungkin selama ini dalam hidup ini kita memakai spiritualitas kubur kosong. Ya. Tidak mengandalkan Tuhan, tidak yakin pada Kristus, tidak yakin bahwa Dia mau tolong kita. Kalau ada hal-hal berat menimpa kita, kita gampang berputus asa, gampang menyerah. Tidak keluar pengharapan itu. Jangan. Di tengah-tengah wabah COVID yang mempunyai dampak luar biasa dalam seluruh aspek kehidupan, peristiwa kebangkitan tahun ini justru meneguhkan bahwa Kristus benar-benar bangkit. Dia mampu menguatkan kita. Dia mampu menolong kita. Jangan menyerah dengan keadaan ini. Mungkin kita sekarang memang sedang benar-benar galau. Tidak tahu mau buat apa. Seluruh rencana kita berantakan. Seluruh apa yang sudah kita bayangkan buyar. Ingat, spiritualitas kita, spiritualitas Yesus yang bangkit, Yesus yang berkuasa, Yesus yang menang. Bukan cuma Yesus yang mati lalu tak berdaya, tapi Yesus yang hidup. Jangan pakai spiritualitas kubur kosong menghadapi segala sesuatu. Oh, Yesus tidak ada di situ. Yesus ada di setiap masalah yang Bapak Ibu dan saya hadapi. Juga ketika kita tidak berdaya, ketika kita sakit, ketika kita tidak punya apa-apa, ketika kita di PHK, ketika kita menghadapi duka cita, Yesus ada di situ. Yesus bangkit untuk kita. Mari berjuang bersama Yesus yang bangkit. Jangan cepat-cepat menyerah. Dan yang kedua, beritakan kebangkitan itu. Jangan simpan sendiri. Kasih tahu melalui hidup kita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar hidup dan menolong kita. Itulah sebabnya Galatia 2 ayat 20 bilang begini Bapak Ibu. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa artinya Bapak Ibu? Yesus yang bangkit itu harus benar-benar nyata dalam hidup kita. Berkuasa, beroperasi. Dan orang bisa melihat bahwa dalam diri kita ada Kristus. Ya, melalui cara hidup kita. Saya teringat tulisan dari seorang pendeta di Indonesia yang sangat terkenal dengan buku karangannya, buku serial Selamat, ya, dari pendeta Andar Ismail. Dalam sebuah artikel dari buku Selamat Mengikut Dia, ya, ada artikel dengan judul Salah seorang di antara Anda adalah Mesias. Nah, pendeta Andar bercerita begini. Ada sebuah biara yang hampir bubar. Penghuninya hanya tinggal 6 orang yang sudah lanjut usia. Untuk menyelamatkan keadaan, pergilah pemimpin biara itu kepada seorang rabi atau tokoh rohani yang terkenal bijak di sekitar situ. Pemimpin biara itu bertemu sang rabi dan berkata, "Rabi, tolonglah, berilah nasihat yang dapat menolong kami," kata kepala biara itu sambil terisak. Sang rabi pun ikut meneteskan air mata. "Maaf, saya pun tidak tahu apa jalan keluarnya. Yang dapat saya katakan hanyalah ini. Salah seorang di antara Anda adalah Mesias."
Setibanya kembali di biara, para biarawan lain sudah menunggu dan berkata, "Apa nasihat Rabi?" tanya mereka. Sambil termenung, kepala biara menjawab, "Rabi pun tidak bisa menolong. Hanya satu hal dikatakan Rabi itu, tapi aku tidak mengerti apa maksudnya." Ia berkata bahwa salah seorang di antara kita adalah Mesias atau Kristus. Pada hari-hari berikutnya, para biarawan itu memikirkan apa gerangan arti ucapan sang Rabi. Apakah Rabi itu bermaksud bahwa salah seorang di antara kita adalah penjelmaan Kristus? Yang betul saja. Tapi seandainya betul, biarawan yang mana? Karena mereka tidak mengetahui siapa yang merupakan Kristus, maka mereka mulai saling bersikap hati-hati dan penuh hormat terhadap satu sama lain. Bahkan lama-lama tiap biarawan itu mulai berpikir, jangan-jangan Kristus menjelma dalam diri saya. Karena itu mereka menjadi sangat hati-hati dalam tiap perkataan dan perbuatan mereka. Suasana di biara itu langsung menjadi ramah, penuh rasa respek dan menyenangkan. Orang-orang yang singgah di biara itu melihat dan merasakan suasana yang indah itu. Mereka tertarik pada cara biarawan yang itu saling bersikap. Karena itu mereka jadi sering datang dan berbincang-bincang dengan para biarawan. Seorang pemuda menggabungkan diri ke dalam biara itu. Sebulan kemudian ada lagi beberapa pemuda yang bergabung. Sementara itu, setiap hari Minggu semakin banyak orang dari kota-kota di sekitarnya yang ikut beribadah di biara itu. Orang-orang itu pun saling memperlakukan diri sebagai Kristus. Hasilnya, biara yang semula hampir bubar kini hidup lagi dengan baik. Nah, kisah ini ternyata dikarang oleh Scott Peck dalam buku The Different Drum. Nah, pendeta Andar menyimpulkan, nasihat Rabi bahwa Kristus ada di antara para biarawan adalah benar. Tentunya bukan dalam arti bahwa salah seorang di antara mereka adalah Yesus Kristus, melainkan dalam arti bahwa tiap orang percaya sebenarnya adalah sosok dari Kristus. Hal itu ditulis dalam pengarang kitab Kolose sebagai berikut. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang bangkit ada dalam diri saya, dalam diri Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu dihayati pada saat kebangkitan ini. Kita merayakan Paskah, artinya kita benar-benar menghayati Yesus hidup dalam hidupku. Dia beracara, dia beroperasi, dia tinggal menolong aku, menguatkan aku. Tapi kita juga diminta pergi memberitakan bahwa Yesus hidup. Selamat Paskah, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Marilah jemaat kita berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dari semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Dengan hati, mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Penatua Nelson Hutasoit. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bila mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu memberikan pengharapan akan hidup ini, hidup kekal, karena Engkau telah mengalahkan maut dan dosa. Dan saat ini kami mau hidup dengan sungguh-sungguh di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Karena itu kami berdoa, biarlah kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam segala perjalanan hidup kami. Juga ketika kami dan seluruh dunia mengalami pergumulan akibat penyebaran COVID-19, Tuhan tolong kami dapat melewati masa-masa yang berat ini. Juga pemerintah kami, pemerintah Indonesia bersama seluruh komponen bangsa termasuk rakyat dapat berjuang agar kami dapat mengatasi dan mengalahkan penyakit COVID-19 ini. Kami menyerahkan mereka-mereka yang masih dirawat, kiranya Tuhan memberkati pengobatan mereka melalui para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien. Biarlah Tuhan menguatkan mereka sehingga pasien-pasien ini dapat sembuh. Bagi keluarga-keluarga yang harus kehilangan saudara mereka akibat penyakit corona ini, Tuhan hiburkan dengan penghiburan sejati. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami semua di Jemaat Trinitas. Tuhan jaga pelihara suami, istri, anak-anak, juga mereka yang masih dalam studi, yang sedang bekerja, kiranya Tuhan memberkati. Berkati warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan hadir bagi mereka. Tuhan mau menolong dengan kasih setia-Mu. Kami menyerahkan akan mereka yang bersyukur karena ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Ajar mereka mengucap syukur kepadamu. Kami mau datang bagi warga jemaat yang sakit. Tuhan hadir bagi Pendeta Emeritus Robert Zakarias, Ibu Yosina El Zakarias Yanenia, Bapak Yohanes Pasaribu,
Bapak Tony SMC Hombing, Oma Yuliana Liau, Oma Desrin Tatuwo, Bapak Yulianus Bucereri Hena, Ibu Sundari Sulistyo, Bapak Sihar Esagala, Ibu Delisa Siamturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Van Makalu, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Siombing Boru Samosir, Oma Stin Tewu Lumenta, Bapak Mujianto, dan Ibu Aspita Sianipar. Biarlah jamahan Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Kami serahkan juga para janda, duda, yatim piatu, lansia. Ajarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan juga warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup dan merindukan anak dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan dengar doa-doa mereka. Kami menyerahkan mereka yang mengalami penderitaan karena kemiskinan, karena bencana alam, dalam pengungsian. Biarlah Tuhan hadir melalui gerejamu. Kami menyerahkan pelunasan rumah ibadah di GPB Jemaat Trinitas ini. Tuhan berkati PPRI dan juga warga jemaat, agar pada saatnya kami dapat melunasi seluruh kewajiban dalam rangka pengadaan rumah ibadah ini. Kami juga menyerahkan pekan doa keluarga, keluarga Bapak Dani Trenggono, keluarga Semendap Kembuan, keluarga Simanjuntak Butar-Butar, keluarga Ibu Pingkan Sayalangi, keluarga Talokon Dotulong, keluarga Pangemanan Toboliu, keluarga Ibu Adece Aka Tamboto, keluarga Tupano Siamturi. Tuhan hadir bagi mereka, biarlah mereka boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu, dan juga seluruh keluarga di GPB Jemaat Trinitas. Tuhan jaga dan berkati. Kami mau datang ya Tuhan Yesus dalam doa-doa pribadi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita wujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela, guna pelayanan kasih dan keadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan kolekte, persepuluhan, dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau di amplop dan dikumpulkan di gereja setelah berakhir status darurat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat kita akan menyanyi dari Gita Bakti 86, baitnya yang pertama, ketiga, dan keempat. Aku bersyukur.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, dan jadikanlah kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sari Warta Jemaat hari Minggu tanggal 12 April 2020. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja untuk membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Yang pertama, ibadah minggu dan ibadah keluarga tetap dilaksanakan dengan mekanisme ibadah di rumah masing-masing keluarga, dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam tugas pelayanan yang sesuai dengan tata ibadah, renungan, dan pokok doa yang kami berikan melalui WA Group. Mekanisme ini berlaku sampai dengan berakhirnya status menjaga jarak di lingkup GPIB Trinitas. Yang kedua, ibadah pelkat, doa pagi, ibadah lainnya, latihan paduan suara atau vokal group, rapat panitia dan rapat unit misioner sementara ditiadakan sampai dengan berakhirnya status menjaga jarak di lingkup GPIB Trinitas. Yang ketiga, ibadah peneguhan sidi ditunda ke hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, dan untuk retret katekesasi direncanakan pelaksanaannya di bulan Juni 2020. Namun apabila sampai akhir bulan Juni situasi masih tidak kondusif untuk pelaksanaan peneguhan sindi karena berbagai hal terkait COVID-19, maka peneguhan sindi dapat diundur pada bulan Oktober tahun 2020 dengan arahan Majelis Jemaat dalam koordinasi dengan Majelis Sinode. Yang keempat, kerjasama Komisi Pelkes, Diakonia, dan Komisi Germasa. Dengan berkembangnya penyebaran virus COVID-19 yang semakin masif dan cepat sehingga telah menelan banyak korban jiwa, dan dengan diberlakukannya social distancing, maka GPIB Trinitas di Kota Wisata dan sekitarnya melalui Komisi Pelkes, Diakonia, dan Komisi Germasa bekerja sama untuk memberikan bantuan alat kesehatan dan makanan berupa susu, biskuit ke petugas tenaga medis di Puskesmas Ciangsana dan RSUD Cibinong. Juga bantuan berupa bahan makanan ke 14 warga jemaat GPIB Trinitas di Kota Wisata dan sekitarnya yang terdampak dengan adanya social distancing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kelima, retret jemaat ditunda pelaksananya ke tahun 2021. Yang keenam, penulisan buku sejarah ditunda terkait kendala diskusi dengan narasumber. Yang ketujuh, launching penulisan direncanakan untuk dilaksanakan saat perayaan Hari Ulang Tahun Trinitas pada bulan Agustus tahun 2020. Yang kedelapan, sehubungan dengan mekanisme ibadah di rumah masing-masing,
maka proses penyampaian kolekte atau persembahan syukur dan persepuluhan dapat dilakukan dengan cara menyampaikan melalui transfer, dan untuk kebutuhan administrasi mohon dapat menyampaikan bukti transfer melalui WA ke Sekretariat Majelis Jemaat dengan nomor 0821 1185 6269. Menyampaikan pada saat ibadah di gedung gereja setelah berakhir status darurat COVID-19 ke rekening kas jemaat Bank BCA dengan nomor rekening 5725 231030 atas nama Jolanda P. Pandey _Manahara Tuas Lain, ke rekening rumah ibadah Bank BCA dengan nomor rekening 7401 3702 54 atas nama Herbert Lumban Tobing _Yulinda Simanjuntak. Demikian hal ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita sekalian. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada ibadah Paskah hari ini, Pendeta Teddy Christian Sigarlaki Masinambo STH, presbiter yang bertugas, pemandu lagu, organis, tim syuting, dan teknisi. Demikian sariwarta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Warga jemaat yang berada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah Paskah pada hari Minggu ini. Saya undang kita semua berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekarang angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,
serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jesus is alive.